Diberitakan di Republika.co.id, Bandung, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizik Syihab memenuhi panggilan penyidik Direktorat Kriminal Umum Dirkrimum Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan penistaan Pancasila. Kamis, 12/1, Habib Rizik tiba di Mapolda Jabar sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dengan dikawal ratusan anggota FPI, gitu tiba, Habib Rizik langsung masuk ke ruang penyidik di lantai 2. Sebelum menjalani pemeriksaan, Habib meminta penjelasan kepada penyidik soal pasal yang dituduhkan. Ada 3 pasal yang dituduhkan kepada Habib, kata Ustaz Bahtiar Nasir yang mendampingi Habib Rizik. Ustaz Bahtiar mengatakan, kondisi Habib Rizik cukup sehat dan siap untuk menjalani pemeriksaan. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut, pimpinan FPI itu didampingi tim pengacara. Ustaz Bahtiar juga mengatakan Habib Rizik kooperatif dalam menjalani pemeriksaan kasus yang dituduhkan kepadanya. Kita doakan semoga berjalan lancar dan Habib diberikan kesehatan dan kekuatan, ujarnya. Sementara Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Yusri Yunus mengatakan Habib Rizik terancam dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dan penistaan Pancasila. Menurutnya pemeriksaan perdana ini kemungkinan akan memakan waktu. Ada 2 pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan, yaitu pencemaran nama baik dan penistaan Pancasila. Penyidik belum menyimpulkan apakah tersangka akan ditahan atau tidak, katanya. Imam Besar FPI Habib Rizik merasa telah dikriminalisasi oleh Sukmawati dan penyidik Polda Jabar, sebab laporan yang dibuat Putri Bung Karno ke polisi adalah materi tesis dirinya saat mengambil di sebuah universitas di Malaysia. Laporan Sukmawati tersebut berdasarkan hasil tesis saya saat mengambil program. Masa tesis dilawan dengan laporan hukum, harusnya tesis dilawan tesis. Saya merasa dikriminalisasikan, kata Habib Rizik kepada para wartawan usai menjalani salat zuhur di Masjid Polda Jabar, Kamis, 12/1. Menurut Rizik, laporan Sukmawati dan proses hukum yang dilakukan penyidik Polda Jabar menyalahi aturan. Karena itu, ia meminta proses hukum kasus ini dihentikan karena bertentangan dengan aturan yang ada. Jika proses ini dilanjutkan, kata dia, maka akan merusak tatanan dunia pendidikan di tanah air. Saya minta Sukmawati mencabut laporannya dan akan saya maafkan. Selesai masalahnya. Sukmawati gagal paham soal masalah laporannya ke polisi, kata dia. Rizik mengatakan, tak ada niat dirinya untuk menghina Presiden pertama, Soekarno. Bahkan dirinya merupakan salah satu pengagum Bung Karno. Namun, sebagai seorang pengagum bukan berarti tidak boleh melakukan kritik terhadap orang yang dikaguminya. Kritik tersebut dilakukan terhadap konsep pemikiran Bung Karno tentang Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa yang disimpan di sila ekor atau terakhir. Konsep Pancasila Bung Karno yang menempatkan sila ketuhanan di urutan kelima dikritik oleh pendiri bangsa ini khususnya dari kalangan ulama. Dan kritik tersebut diterima Bung Karno sehingga sila ketuhanan berada di urutan pertama, ujar dia. Habib Rizik diperiksa penyidik mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dihentikan sekitar pukul 11.46 untuk memberi waktu kepada Rizik melaksanakan sholat zuhur. Sai menjalankan salat zuhur, Rizik dan rombongan makan siang bersama di teras masjid. Usai makan siang, pemeriksaan dilanjutkan. Sedangkan menurut kuasa hukum Rizik, Munarwan, tim akan memberikan tesis kliennya kepada penyidik sebagai bahan untuk penanganan kasus tersebut. Ia yakin jika penyidik membaca tesis tersebut akan memahaminya. Rekaman video yang menjadi dasar laporan Sukmawati adalah tesis Habib, rekamannya selama 2 jam.
tapi kemudian dipotong oleh pelapor hingga hanya 3 menit, kata Munarman. Diberitakan di Republika.co.id, Bandung, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizik Syihab memenuhi panggilan penyidik Direktorat Kriminal Umum Dirkrimum Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan penistaan Pancasila. Kamis, 12/1, Habib Rizik tiba di Mapolda Jabar sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dengan dikawal ratusan anggota FPI, gitu tiba, Habib Rizik langsung masuk ke ruang penyidik di lantai 2. Sebelum menjalani pemeriksaan, Habib meminta penjelasan kepada penyidik soal pasal yang dituduhkan. Ada 3 pasal yang dituduhkan kepada Habib, kata Ustaz Bahtiar Nasir yang mendampingi Habib Rizik. Ustaz Bahtiar mengatakan, kondisi Habib Rizik cukup sehat dan siap untuk menjalani pemeriksaan. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut, pimpinan FPI itu didampingi tim pengacara. Ustaz Bahtiar juga mengatakan Habib Rizik kooperatif dalam menjalani pemeriksaan kasus yang dituduhkan kepadanya. Kita doakan semoga berjalan lancar dan Habib diberikan kesehatan dan kekuatan, ujarnya. Sementara Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Yusri Yunus mengatakan Habib Rizik terancam dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dan penistaan Pancasila. Menurutnya pemeriksaan perdana ini kemungkinan akan memakan waktu. Ada 2 pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan, yaitu pencemaran nama baik dan penistaan Pancasila. Penyidik belum menyimpulkan apakah tersangka akan ditahan atau tidak, katanya. Imam Besar FPI Habib Rizik merasa telah dikriminalisasi oleh Sukmawati dan penyidik Polda Jabar, sebab laporan yang dibuat Putri Bung Karno ke polisi adalah materi tesis dirinya saat mengambil di sebuah universitas di Malaysia. Laporan Sukmawati tersebut berdasarkan hasil tesis saya saat mengambil program. Masa tesis dilawan dengan laporan hukum, harusnya tesis dilawan tesis. Saya merasa dikriminalisasikan, kata Habib Rizik kepada para wartawan usai menjalani salat zuhur di Masjid Polda Jabar, Kamis, 12/1. Menurut Rizik, laporan Sukmawati dan proses hukum yang dilakukan penyidik Polda Jabar menyalahi aturan. Karena itu, ia meminta proses hukum kasus ini dihentikan karena bertentangan dengan aturan yang ada. Jika proses ini dilanjutkan, kata dia, maka akan merusak tatanan dunia pendidikan di tanah air. Saya minta Sukmawati mencabut laporannya dan akan saya maafkan. Selesai masalahnya. Sukmawati gagal paham soal masalah laporannya ke polisi, kata dia. Rizik mengatakan, tak ada niat dirinya untuk menghina Presiden pertama, Soekarno. Bahkan dirinya merupakan salah satu pengagum Bung Karno. Namun, sebagai seorang pengagum bukan berarti tidak boleh melakukan kritik terhadap orang yang dikaguminya. Kritik tersebut dilakukan terhadap konsep pemikiran Bung Karno tentang Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa yang disimpan di sila ekor atau terakhir. Konsep Pancasila Bung Karno yang menempatkan sila ketuhanan di urutan kelima dikritik oleh pendiri bangsa ini khususnya dari kalangan ulama. Dan kritik tersebut diterima Bung Karno sehingga sila ketuhanan berada di urutan pertama, ujar dia. Habib Rizik diperiksa penyidik mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dihentikan sekitar pukul 11.46 untuk memberi waktu kepada Rizik melaksanakan sholat zuhur. Sai menjalankan salat zuhur, Rizik dan rombongan makan siang bersama di teras masjid. Usai makan siang, pemeriksaan dilanjutkan. Sedangkan menurut kuasa hukum Rizik, Munarwan, tim akan memberikan tesis kliennya kepada penyidik sebagai bahan untuk penanganan kasus tersebut.
Ia yakin jika penyidik membaca tesis tersebut akan memahaminya. Rekaman video yang menjadi dasar laporan Sukmawati adalah tesis Habib, rekamannya selama 2 jam. Tapi kemudian dipotong oleh pelapor hingga hanya 3 menit, kata Munarman. Hina uang mirip lambang PKI, Habib Rizik FPI terancam 4 tahun bui. Polisi akan memanggil beberapa saksi untuk memproses kasus ini. FIFA.co.id, Kepolisian Daerah, Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus tindak pidana UU ITE dengan terlapor Habib Rizik Syihab. Habib Rizik diduga menyebut uang cetakan baru Indonesia berlambang palu arit yang identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal itu disampaikannya saat mengisi ceramah beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan, usai adanya laporan tersebut, polisi akan menyelidiki kasus ini. Itu sudah ada yang melaporkan. Nanti alurnya penyidik akan melakukan penyelidikan. Kemudian nanti kita lihat dan undang untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Lalu nanti ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli dan BI, Bank Indonesia, kata Argo kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2017, usai melakukan pemeriksaan. Nantinya penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kasus ini ada tindak pidana dan ditingkatkan penyidikan. Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur ini mengatakan, saat ini Polda Metro Jaya menangani 2 laporan yang menjerat pimpinan Front Pembela Islam ini. Kasus pertama terkait penodaan agama dan kedua soal dugaan penyebaran berita bohong dan kebencian bermuatan sara. Kedua kasus ini dilaporkan dari ceramah Rizik sebelumnya. Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) melaporkan pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya, Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2017. Rizik diduga telah menyebarkan berita bohong dan kebencian bermuatan sara melalui video ceramahnya yang beredar di media sosial dengan menyebut uang kertas baru yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) berlogo palu arit yang menjadi lambang Partai Komunis Indonesia. Dalam laporan dengan nomor LP 92/1/2017 PMJ di Treskrim Suster tanggal 8 Januari tahun 2017.
Rizik disangkakan telah melanggar pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Untuk diketahui, dalam video yang viral di media sosial YouTube, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) ini dalam ceramahnya menyebut mata uang Indonesia yang baru diterbitkan ada lambang Palu Arit. Dalam video berdurasi 13 menit 7 detik tersebut, Rizik membandingkan mata uang Indonesia cetakan lama dengan cetakan baru. Tidak diketahui lokasi Habib Rizik menyampaikan ceramah tersebut. Pendapat saya pribadi, saya merasa aneh saja. Seharusnya pemerintah lebih luas menerima kritikan saran. Saling hormat menghormati satu sama lain, dan atas dasar pembentuk satu dunia baru yang bersih dari penindasan dalam bentuk apapun menuju perdamaian dunia yang sempurna. Adapun untuk mencapai kerangka tujuan di atas diperlukan dua landasan, yaitu landasan ideal, yaitu Pancasila, dan landasan struktural, yaitu pemerintahan yang stabil. Untuk itulah PDI Perjuangan selalu ikut dan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala sebagai suatu pemerintahan yang terpilih secara konstitusional melalui pemilu langsung. Jadi kalau ada yang mau macam-macam itu Bapak Presiden, Bapak Wapres, panggil saja kita. Nah, kalau ada yang mau macam-macam, anak buah saya sudah ada loh Bapak. Dan anak buah saya itu ada loh yang udah digaplok sama orang, ada 2. Kasihan, anak ranting. Nanti mungkin kalau sudah sembuh orangnya akan saya beri hadiah kehormatan. Anak-anak saya ini nakal-nakal Bapak Presiden. Tapi kalau untuk bangsa dan negara, jiwa mereka berikan. Siap? 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 Keduanya merupakan syarat mutlak atas tanggung jawab sejarah yang harus kita tuntaskan, sekaligus sebagai konsekuensi ideologis yang telah saya sampaikan di awal, yang mengakui Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa. Kader-kader partai yang saya cintai, hadirin yang saya hormati, saya menjabarkan hal-hal di atas dalam forum yang berbahagia ini untuk menegaskan kembali bahwa PDI Perjuangan tetap memilih jalan ideologi. PDI Perjuangan menyatukan diri tidak hanya sebagai rumah bagi kaum nasionalis, tetapi juga sebagai rumah kebangsaan bagi Indonesia Raya. Kepada kader partai di seluruh Indonesia, saya instruksikan agar tidak lagi ada keraguan, apalagi rasa takut untuk membuka diri dan menjadikan kantor-kantor partai
sebagai rumah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, saya instruksikan, jadilah banteng sejati di dalam membela keberagaman dan kebinekaan. Berdirilah di garda terdepan, menjadi tameng yang kokoh untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin TNI dan Polri akan bersama kita dalam menjalankan tugas ini dan tidak akan memberi ruang sedikit pun pada pihak-pihak yang anti Pancasila dan anti demokrasi Pancasila. Apresiasi saya kepada TNI Polri yang telah dengan berani bersikap tegas dalam menyikapi pihak-pihak tersebut. Bagi kader partai yang berada di legislatif dan eksekutif, kalian tidak hanya dibutuhkan negeri ini untuk mempertahankan kesatuan dan kebangsaan. Perlu disadari, terutama bagi kader yang telah mendapat kepercayaan rakyat di eksekutif. Saya tahu kalian, bahkan saya, adalah manusia biasa. Tentu sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari kesalahan. Tetapi sebagai pemimpin, harus disadari pula bahwa jabatan yang kalian emban adalah jabatan politik. Kesalahan dalam keputusan politik tidak hanya berdampak bagi diri pribadi dan keluarga. Kesalahan tersebut berdampak pada kehidupan seluruh rakyat. Karena itu, hati-hatilah dalam membuat keputusan-keputusan politik, baik itu berupa perkataan, tindakan, produk politik, baik berupa kebijakan politik legislasi maupun kebijakan politik anggaran. Kader-kader yang saya cintai, luangkan waktu untuk merenung. Sudah tepatkah langkah-langkah yang kalian ambil atas jabatan yang telah diberikan oleh rakyat? Ataukah justru sebaliknya, jangan kalian justru menjadi bagian dari orang-orang yang menindas dan menyengsarakan rakyat dengan kekuasaan yang sebenarnya justru merupakan amanah dari rakyat. Saya tegaskan kembali, sebagai ketua umum partai, instruksi saya kepada kalian adalah mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Kebinekaan harus disertai dengan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang tetap setia membatinkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu reaksioner, tetapi sudah saatnya, sekali lagi, sudah saatnya silent majority itu harus bangkit, bersuara dan menggalang kekuatan bersama. Ayo, mereka yang belum bisa bicara, yang selalu berdiam diri saja, bersuaralah bagi kepentingan bangsa dan negara kita. Saya percaya mayoritas rakyat Indonesia mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kita akan bersama-sama terus berjuang. Kita pasti mampu membuktikan pada dunia bahwa Pancasila mampu menjadikan keberagaman sebagai sebuah kekuatan untuk membangun kehidupan yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Bangsa ini sedang berada dalam struggle to survive, dalam perjuangan untuk bertahan, baik secara fisik maupun mental, bertahan agar tetap hidup secara badaniah dan mental.
Hadapilah tantangan-tantangan yang ada dengan kekuatan gotong royong sebagai kepribadian bangsa. Berderaplah terus menuju fajar kemenangan sebagai bangsa yang sejati-sejatinya merdeka. Dengan ridho Tuhan, saatnya kita gegap gempitakan kembali segala romantika dan dinamika. Dentamkan segala hantaman, gelegarkan segala banting tulang, angkasakan segala daya kreasi, tempa segala otot kawat balung besinya. Sungguh kita adalah bangsa berkepribadian banteng. Ayo maju terus. Ever onward, never retreat. Kita pasti menang. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Demikianlah pidato politik dari pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno